Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Januar Ramlan. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok perilaku organisasi dari kelompok 12 bersama rekan saya, Fernando Destiawan. Pengertian e-bisnis. Jika kita membicarakan tentang e-bisnis, maka kita juga berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan e-commerce. Hubungan ini didasarkan pada pengertian dari kedua hal tersebut. E-commerce atau electronic commerce mendeskripsikan proses penjualan, pentransferan, atau pertukaran produk, jasa, atau informasi via jaringan komputer, termasuk internet. Beberapa orang hanya melihat istilah e-commerce atau perdagangan sebagai penggambaran transaksi yang dilakukan antara mitra bisnis. Jika definisi e-commerce itu yang digunakan, maka beberapa orang mendapati istilah e-commerce yang agak sempit. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih suka menggunakan istilah e-business. E-business mengacu kepada definisi e-commerce yang lebih luas, bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa, tetapi juga melayani pelanggan berkolaborasi dengan mitra bisnis. Mengadakan e-learning dan melakukan transaksi elektronik dalam suatu organisasi sebagai yang lain memandang e-bisnis sebagai aktivitas apapun selain pembelian dan penjualan di internet, misalnya kolaborasi aktivitas intrabisnis. E-bisnis dapat menjadi aset yang strategis dan menjadi keuntungan suatu organisasi jika organisasi tersebut mampu memanfaatkan e-bisnis dengan baik. Sebuah organisasi harus mampu melakukan transformasi proses bisnis yang mereka lakukan agar dapat memanfaatkan e-bisnis dengan baik. Secara umum, sebuah keuntungan yang tinggi akan diperoleh jika e-bisnis yang dimiliki dapat terkait secara langsung dan membentuk komunitas dengan konsumen, rekan kerja, atau supplier. Pengaruh teknologi terhadap e-bisnis. Perkembangan teknologi informasi pada abad ini telah memberikan kepraktisan bagi masyarakat modern untuk melakukan berbagai kegiatan komunikasi secara elektronik. Salah satunya dalam bidang bisnis, seperti perdagangan dan perbankan. Dunia e-bisnis dan e-commerce merupakan hal yang sangat digemari beberapa terakhir ini. Tidak sedikit orang sukses akibat abad menekuni dunia ini. Salah satunya adalah Alibaba dan tentunya masih banyak yang lainnya. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce atau e-dagang saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam hal fungsi kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet atau e-pemasaran. Sebagai dari e-bisnis, e-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Selain itu juga, dunia e-bisnis, e-commerce juga meliputi e-procurement. E-procurement sering kita dengar, namun banyak di antara kita masih belum mengerti dan memahami mengenai apa itu. E-procurement, sesungguhnya e-procurement itu terbagi menjadi dua komponen, makro dan mikro. Dalam mikro, terdapat organisasi, bagaimana dengan pengadaan organisasi pada e-bisnis dan e-commerce sendiri. Prospek e-bisnis di Indonesia. Akses channel, berkembangnya teknologi informasi semacam internet dan website menawarkan perusahaan yang berminat mengimplementasikan kanal akses tersebut. Regulation. E-bisnis berkaitan erat dengan aktivitas pencahayaan laba finansial, maka pemerintah akan mengikuti negara-negara maju dalam menerapkan regulasi e-bisnis yang kondusif. Organization, faktor budaya, pendidikan, sosial, dan perilaku dalam organisasi memegang peranan penting dalam menentukan sukses tidaknya sosialisasi penggunaan teknologi informasi. Change strategi, perusahaan di negara berkembang lebih memilih metode evolusi dibandingkan revolusi dalam mengimplementasikan e-bisnis. Bisnis proses, perusahaan yang sukses diraih oleh perusahaan yang mampu mengawinkan konsep tradisional, physical value, dan chain dengan virtual value chain. System approach, e-bisnis baru dapat berkembang jika komponen lain dalam lingkungan sistem e-bisnis turut tumbuh dan berkembang secara serentak. E-bisnis type, perkembangan pemakaian alat-alat elektronik dan digital sebagai media komunikasi dan realisasi bisnis jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara tradisi jual beli. Community, lebih mudah menciptakan kebutuhan, demand creation, kepada generasi muda dibandingkan dengan mengubah pola hidup generasi tua. Konten, adanya internet yang paling banyak memperoleh keuntungan adalah perusahaan, bukan end user. Teknologi device, teknologi berbasis PC akan bergeser ke teknologi digital ditambah mikroprosesor seperti PDA. Fungsi dan manfaat budaya organisasi. Menurut Michael B. Stoner 1995, budaya adalah gabungan
kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya di dalamnya juga termasuk semua cara yang telah terorganisasi, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai budaya implisit, serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu perintah. Pengertian budaya kemudian dikaitkan dalam suatu organisasi, sehingga menjadi istilah budaya organisasi yang menarik perhatian bagi para akademis dan praktisi untuk mempelajarinya lebih seksama, karena diyakini bahwa budaya organisasi ini memiliki peran penting dalam pengelolaan organisasi. Dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan suatu acuan baku sehingga sumber daya manusia dapat diperdayakan secara optimal. Artinya, agar karyawan dapat berfungsi secara profesional dengan integritas yang tinggi. Acuan baku tadi dapat dimanifestasikan dalam bentuk budaya perusahaan yang secara sistematis menuntun para karyawan untuk meningkatkan komitmen kerjanya bagi perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Harvey N. Bowen dalam bukunya mengungkapkan bahwa semakin jelas terbukti bahwa hanya perusahaan dengan budaya perusahaan efektif yang dapat menciptakan peningkatan produktivitas, meningkatkan rasa ikut memiliki dari karyawan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Robin, memungkinkan fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Yang kedua, budaya organisasi menciptakan suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual. Yang keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Hubungan lingkungan organisasi dan bisnis. Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perusahaan atau organisasi umumnya menerapkan sistem terbuka, open system, yang bertahan melalui aktivitas yang berkesinambungan. Kerangka kerja konseptual untuk dimensi-dimensi lingkungan telah dikembangkan dalam literatur manajemen. Dimensi-dimensi lingkungan meliputi environmental multifacetions, lalu environmental dynamism, dan environmental complexity. Environmental multifacetions merupakan tingkat dukungan lingkungan terhadap pertumbuhan organisasi yang ada di dalamnya. Modifications seringkali diukur dengan 3 skala. Skala konseptual yaitu biaya melakukan produksi, ketersediaan tenaga kerja, dan tingkat persaingan. Ketersediaan tenaga kerja
mewakili fokus pada pengurangan teknisi, clerical, dan pekerja produksi. Sedangkan kompetitif hostility, tingkat persaingan, mencakup fokus pada penurunan permintaan baik dalam pasar lokal maupun pasar asing, dan fokus pada profit. Fokus pada profit, margin yang rendah, dan standar kualitas permintaan dinamisme lingkungan. Dinamisme lingkungan mewakili kondisi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Desenberg 1984 dikutip dalam Ward et al. 1995. Lingkungan yang dinamis dikarakteristikan oleh lingkungan yang berubah cepat dan discontinue dalam hal permintaan, pesaing, teknologi, dan peraturan seperti informasi yang tidak akurat, tidak tersedia, dan ketinggalan zaman. Dinamisme lingkungan mengukur tingkat produk dan jasa dalam proses dan tingkat perubahan selera serta preferensi konsumen. Kompleksitas lingkungan mewakili heterogenitas dalam aktivitas organisasi. Bourgeois 1980, menurutnya kompleksitas lingkungan sering merupakan fokus yang lebih relevan untuk strategi bisnis daripada level analisis untuk bisnis. Penyebab ketidakpastian dan turbulensi lingkungan bisnis terkait dengan kebutuhan selera konsumen, peningkatan kompetisi, perubahan teknologi, dan isu sosial ekonomi. Bragita dan Petroni 2000. Sedangkan di bisnis memberikan beberapa manfaat terhadap organisasi, antara lain memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, memilih pemasok terbaik dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Yang ketiga, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang keempat, memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi. Yang kelima, menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe pool yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan just in time, menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Selanjutnya meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Dan yang terakhir, menekan biaya telekomunikasi. Jadi untuk kesimpulan, di bisnis e-commerce sangat erat kaitannya dengan organisasi, memiliki hubungan timbal balik yang sama-sama saling menguntungkan. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah perusahaan untuk memperhatikan bagaimana lingkungan kerja organisasi atau perusahaannya demi kesuksesan dalam dunia bisnis. Lalu yang terakhir, lingkungan organisasi merupakan faktor variabel yang sangat berperan dalam menentukan strategi bisnis suatu perusahaan.